Kanjali adalah suatu pedang lurus dengan dua sisi mata tajam yang simetris, full tang yang diapit dua gagang dengan 2 atau 3 paku rivet, dengan bahan gagang, kayu, tulang, tanduk, bahkan sampai gading. Arti dari masyarakat lokal adalah suatu belati, di mana pedang ini merupakan suatu evolusi dari pedang gladius Romawi kuno era 300 abad sebelum dan 300 abad sesudah Masehi. Pedang ini memiliki varian panjang bilah 40–62 cm dengan lebar bilah 3–5,7 cm, dengan gaya ornamen huruf Armenian, tumbuh-tumbuhan, kuncup bunga beserta sulur daunnya. Jika kita berbicara pedang kinjal, maka kita akan dibawa kepada peradaban Kaukasia. 3 negara yang akan saya sebutkan adalah Rusia, Georgia, dan Armenia. Seperti kita tahu, Armenia adalah suatu negara dengan pusat konflik yang menakutkan di dunia. Mulai dari perang Romawi Persia, perang salib, konflik Bizantium Ottoman, sampai perang Rusia dan Turki. Armenia ada di dalamnya. Karenanya seni pembuatan pedang dan senjata adalah suatu tradisi besar yang sudah mendarah daging pada masyarakat Armenia. Pada dataran tinggi negara Armenia, banyak sekali dihasilkan jenis logam, dan situs metalurgi kuno paling awal didapatkan pada dataran tinggi negara ini. Pada era Kekaisaran Ottoman dan Persia, masyarakat Armenia sangat ditekan dan dilarang dalam pembuatan senjatanya. Barulah pada era Kekaisaran Rusia, pembuatan senjata dan pedang ini berkembang sangat pesat, yaitu pada tahun 1842 sampai 1917. Pusat pembuatannya ada di kota Tiflis, sekarang kita kenal dengan Tbilisi, adalah ibu kota Georgia, di mana pada waktu itu 73% adalah penduduk atau orang asli Armenia. Seperti kita ketahui, letak geografis dari ketiga negara ini sangat berdekatan. Karena itu kinjal dari Rusia yang dibuat oleh orang Armenia ini banyak didapatkan di Turki, Azerbaijan, sampai ke Iran. Nama kinjal adalah bermakna belati. Jika teman-teman membuka kinjal di negara Rusia, adalah suatu rudal balistik hypersonik dengan daya ledak nuklir yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dari 2017. Suatu nuklir yang luar biasa dengan kecepatan rata-rata 5 Mach atau 5 kecepatan suara sampai maksimal 10 Mach. 12.350 km per jam kecepatan nuklir ini. Jadi seandainya nuklir ini dilepaskan dari paling ujung timur Banyuwangi ke Jakarta paling barat,
hanya butuh waktu 7 menit nuklir ini sudah meledak di ujung paling barat Pulau Jawa. Naudzubillah. Dan perlu diketahui, daya ledak dari Kinjal ini adalah 30 kali lipat lebih dahsyat dari Little Boy Hiroshima 1945. Inilah saudara-saudaraku semua, ini adalah Kinjal dan ini adalah Klewang-Milsko. Untuk perbandingan, kita akan membahas tentang Kinjal. Ini disebut belati, tapi hemat saya tidak, karena ukurannya jumbo banget ya, gede. Panjang total pedang ini dari ujung bilah sampai ke pangkal handle-nya 74 cm. Dengan bilah saja ini 54 cm. Sangat lebar. 5,4 cm. Bahkan 2 kali lipat lebih lebar daripada pedang Milsko. Kinjal ini full tang ya, dengan ornamen gaya Armenia atau Trans-Kaukasia, sulur dedaunan dan ornamen bunga, diapit oleh 2 paku rivet yang dikatup kayu seperti itu. Bobot Kinjal ini sangat luar biasa berat, karena memang sepertinya dikhususkan untuk orang ras Kaukasia yang berbadan tinggi besar, tidak seperti kita di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita mau mengayunkan pedang ini atau menusukkan pedang ini, butuh latihan yang cukup keras. Kenapa pedang ini berbeda dari belati dan pada foto-foto tempo dulu yang saya deskripsikan sebelumnya? Dari literatur yang saya baca, panjang belati ini kisaran 40-61 cm, sementara ini berkira 54, berarti masih ada yang lebih besar dari Kinjal ini. Itulah kenapa saya share ke teman-teman tentang video ini. Buat apa pedang seperti ini? Sudah ada senjata, sudah ada sempi, ada tank, ada nuklir. Saya berpikir ini tetap akan digunakan di akhir zaman. Makanya saya butuh suatu pedang yang tangguh, yang meyakinkan kita bahwa pede untuk kita turun ke medan perang. Semoga dunia selalu dalam perdamaian, tidak ada perang-perang. Tapi tidak bisa kita pungkiri, takdir dunia ini sudah seperti itu. Kementerian Pertahanan Rusia itu memberikan nama untuk nuklir yang 10 kali kecepatan suara tadi adalah Kinjal. Dimana saya sebutkan tadi, dahsyat daya ledaknya adalah 30 kali lipat dari Little Boy Hiroshima. Pada tahun 1961, ketika Uni Soviet belum berganti menjadi Rusia, sudah ada SAR bomba yang diklaim oleh pemerintah Uni Soviet pada waktu itu. Daya ledaknya 3.333 kali lebih kuat daripada si Little Boy tadi. Apa yang akan terjadi pada dunia kalau seandainya ada bom yang berkekuatan seperti itu?
61 teman-teman, di mana 65 negara kita masih berjibaku dengan komunis. Uni Soviet sudah mampu membuat teknologi yang sangat menghancurkan. Bukan 2022. 9 negara yang memiliki senjata nuklir, tidak termasuk Indonesia. Apa jadinya bila 9 negara ini berkonflik? Maka akhir zaman sudah datang. Karena kehancuran yang sangat luar biasa. Jadi pedang yang sudah lama tidur harus kita rawat kembali untuk pegangan kita kelak. Kalaupun saya tidak nututi, dan mudah-mudahan tidak nututi, ada keturunan saya, sudah saya siapkan senjata untuk pertahanan diri, untuk menghadapi fitnah Dajjal. Keturunan saya sudah memiliki senjata yang tentunya dengan latihan yang berat, berpedang, memanah, dan berkuda. Senjata ini akan bangun kembali kelak. Jadi inilah perlunya kita belajar sejarah, kita belajar suatu peradaban logam, di mana logam ini pun juga seringkali menjadi perebutan kekuasaan negara-negara didaya. Rusia adalah satu negara yang cukup menyita perhatian saya. Kuat, adidaya, berani. Ada juga sang jago berkelahi dari Rusia juga, sang pendekar Khabib Nurmagomedov. Apa yang harus kita lakukan untuk itu? Kita mempersiapkan senjata. Kalau Khabib sih bukan lawan kita. Wes gak musuh, gak ngatasi. Kita sama-sama kira-kira. Jadi dari Rusia kita belajar peradaban, kekuatan, dan solidnya masyarakat Rusia. Inilah tinjal Rusia yang sepengetahuan saya, untuk teman-teman Tosan Aji dan pemerhati pedang ya, belum pernah ada yang membahas senjata. Oh ya teman-teman, ini pedang saya dapatkan sarungnya sudah tidak ada. Jadi hanya begini saja dengan kondisi seperti ini. Pedang yang akan saya bawa nanti, seandainya pedang itu perang itu terjadi, mestinya ya bukan ini. Karena ini saya sangat kewalahan dalam memainkan pedang ini. 3 kali 4 kali libas, 3 kali 4 kali tebasan, pedang sejenis kelewang sudah mengenai tubuh saya kalau seandainya saya memegangnya. Nantikan pedang apa yang kiranya nanti membuat saya pede dalam berperang. Mudah-mudahan dunia selalu damai, tidak ada perang, saling menebar kebaikan, tapi kita juga mesti waspada karena memang keadaan itu sudah ditakdirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.